buat beliau dan keluarganya juga cukup mencabik-cabik nama baik dan kehormatannya lah. Karena bagaimanapun sampai ada bercandaan nih Mbak, jadi beliau nih ada sebuah kampus datang selesai jadi presiden mau ditawari dokter honoris causa. Dari kampus mana? Katanya terkemuka dia nggak sebut. Sampai dia bilang, wah jangan mas, wong S1 aja orang nggak percaya dikasih lagi dokter kan, apa begitu. Jadi artinya buat beliau ya memang ini kasus sederhana tapi kembali lagi kalau bisa diluruskan. Itu bercanda ya? Tapi ada pesan seriusnya, artinya memang hal kecil tapi kan kalau nggak segera diluruskan juga kasihan nanti publik ya soalnya. Advokat terdakwa serta pendapat penuntut umum atas perlawanan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur Pemirsa, sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma mendadak dihentikan oleh Majelis Hakim. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur resmi mengabulkan eksepsi terdakwa. Apakah ini sekedar celah formil hukum atau akhir dari sebuah pembuktian? Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Ramdan Syah, kuasa hukum Tifauzia Tiasuma, dan juga ada kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara. Bang Rifai, Bang Ramdan Syah, terima kasih telah hadir di studio NTV. Apa kabar? Kabar baik Mbak Nas. Ramdan. Hari ini hari yang melelahkan. Saya mulai dulu ke Bang Ramdan Syah. Dakwaan dinyatakan batal demi hukum nih Bang. Jadi bagaimana Anda memaknai ini? Sebenarnya jaksa gagal total menyusun perkara ini sejak awal. Saya pikir nggak gagal total ya, Gatot, karena saya lihat masih ada upaya dari pihak kejaksaan penuntut umum untuk melakukan katakanlah memperbaiki ya kan, dan yang kedua juga bisa juga kalau dia bisa mengajukan untuk kasasi ya, melakukan ke pengadilan tinggi pengadilan tinggi itu bisa dilakukan. Tetapi kalau gagal total, tadi kan dalam putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang paling akhir yang saya pantau benar terkait dengan overkriminalisasi ya, bahwa ada penerapan pasal undang-undang ITE memang tidak tepat. Tetapi dakwaan jaksa terkait dengan apa yang saya lihat tuh terkait dengan kewenangan relatif, tempat dan segala macam kan diterima oleh pihak Majelis Hakim ya. Tapi menurut saya inilah dari awal kami kan melihat ada persoalan terkait overkriminalisasi yang kok bisa-bisa loh pencemaran nama baik kemudian dijadikan satu digabung dengan yang namanya undang-undang ITE, kan medianya beda. Menurut Anda itu yang paling fatal dari dakwaan? Menurut saya itu, dan menurut saya kalau mau diperbaiki ya silahkan. Artinya kami kan tentu saja pertama ya kami cukup gembira ya, kami menyusun itu dengan baik dengan advokat kita semua untuk melakukan perlawanan. Nah ini perlawanan berhasil, tetapi tentu saja kami harus menunggu bagaimana jaksa untuk membuat selama beberapa hari membuat putusan yang tadi saya bilang melakukan perbaikan atau dia bisa banding. Ya, nunggu tapi artinya nggak nunggu saja, ini pasti sudah menyusun serangkaian strategi juga. Strategi itu kan sampai kemarin 2 hari yang lalu ya, hari Selasa kami masih dialog diskusi dengan para advokat dengan prinsipal Dr. Tifa. Bagaimana kemudian kalau ini kita misalkan ditolak, maka kemudian kami melakukan membuat matriks terkait dengan para saksi dan kemudian ahli, bukti-bukti juga. Bahkan kami terakhir tadi pun masih meminta terkait dengan hasil digital forensik. Karena kemarin kan waktu sidang sebelumnya kami mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim bahwa kami tidak menerima semua berkas. Padahal itu sangat penting buat kami untuk melakukan pembuktian nantinya. Jadi artinya dari pihak kuasa hukum Dr. Tifa, tim kuasa hukum menyiapkan 2 strategi, kalau ditolak eksepsinya langkahnya apa, kalau diterima langkahnya apa. Begitu juga dengan pihak Pak Jokowi, Bang Rifai ya. Kalau eksepsi ini ditolak kan kabarnya Pak Jokowi udah persiapan akan hadir untuk pembuktian pokok perkara. Apa kabar Pak Jokowi? Good, kabar baik. Bagus ya, sudah terima kabar ini ya? Sudah, kita sudah kabari melalui ajudan dan reaksinya gimana? Tidak ada masalah. Jadi intinya kalau dalam pandangan kami, pertama seperti yang kita saksikan tadi, pertama saya ucapkan selamat dulu nih buat Bang Ramdan dan tim yang... Boleh salaman nggak Pak Rifai? Yang sudah berhasil menjalankan perannya. Tulus ya, ini tulus ya? Terima kasih. Berhasil menjalankan perannya melakukan check and balances terhadap formalitas dakwaan. Ya. Sekalipun saya agak beda pandangan, kalau saya, tadi juga saya dari sidang, kalau yang saya ikuti, yang jadi persoalan adalah adanya penggunaan satu delik
ya atau pasal pidana yang menggunakan KUHP lama dan KUHP baru. Rezimnya beda. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi artinya saya langsung aja ya. Jadi menggunakan pasal 310 di KUHP lama dengan pasal 433 di KUHP baru dan dicampur dalam sebuah dakwaan. Memang itu akhirnya bisa membuat ambiguitas ya buat nanti persidangan. Karena kan seharusnya berdasarkan asas lex favoreo harusnya ditentukan mana yang paling meringankan terdakwa maka itu digunakan. Nah, nggak boleh dua-duanya, harus memilih salah satu. Karena sama-sama mengatur delik tentang penghinaan. Gitu loh. Nah, jadi persoalannya di situ saja. Jadi nggak ada kaitannya dengan undang-undang ITE ya. Kalau saya lihat sih lebih kepada pasal penghinaan ini, you harus tentukan yang mana. Mau 310 KUHP lama boleh, mau 433 yang baru, tapi gunakan salah satu dan masukkan dalam dakwaan. Nah, terhadap seperti ini, saya bisa memahami juga ya bahwa ini keberhasilan dari rekan-rekan tim pengacara yang melakukan check and balances ya. Karena kalau dilanjutkan juga jadi pusing pemeriksaan perkara nanti majelis segala macam pembuatan pledoi ya. Dan sekarang dikasih koreksi untuk disempurnakan. Nah, terhadap putusan seperti ini ada dua pilihan sebagai jaksa. Pertama, kalau dia keberatan dengan putusan itu, dia bisa banding ke pengadilan tinggi. Tadi sudah saya sampaikan Bang Ramdan. Tapi kalau dia menerima, maka dia tinggal memperbaiki penggunaan pasalnya. Ya mana, misalnya, yang lebih menguntungkan 310 gitu ya, karena mungkin dendanya lebih kecil, maka itu yang digunakan, perbaiki, ajukan lagi. Bersidang lagi. Jadi kembali lagi ke konstruksi dakwaan. Ini ya untuk menyempurnakan dakwaan agar, dan saya pikir bagus ya, semakin sempurna dakwaan kan pemeriksaan perkara nantinya juga akan lebih sesuai realnya ya Bang ya. Nggak membuat ambiguitas. Oke. Tapi kemudian kalau tadi majelis hakim menyimpulkan bahwa dakwaan jaksa obskur libel, kabur, nggak jelas. Kalau tadi Anda menyebut ada ambiguitas di situ karena pengenaan pasal-pasal di KUHP baru dan KUHP lama. Tapi bukankah itu kita bisa mengartikan bahwa sejak awal konstruksi perkaranya memang sudah lemah, Bang Rifai? Enggak juga, ini kan sebenarnya sama-sama pasal penghinaan. Yang dipersoalkan pasal penghinaannya. Jadi 30-nya. KUHP itu kan digunakan. Nah, persoalannya adalah karena sekarang ini memang masa transisi ya. Masa transisinya menjadi menarik sekaligus nih KUHP-nya berubah, KUHP-nya berubah di dalam waktu yang serentak sehingga ya semua orang juga akhirnya belajar lagi ya melihat ketentuan transisi ini ya. Termasuk kami juga gitu ya. Kayak kemarin juga kan ada juga sempat disitir waktu pra-peradilan Polda kan kemarin juga ada pasal yang nggak tepat juga gitu. Jadi kembali lagi ya pra-peradilan di waktu Polda betul kan sempat juga Pak Polda menggunakan pasal KUHP baru ya. Nah sebenarnya kan memang harusnya tetap proses penyidikannya menggunakan KUHP lama, namun sidang perannya menggunakan KUHP baru. Nah kembali lagi ini kan soal peraturan transisi yang memang ada kekhususan, ini peraturan yang tidak biasa, jadi memang harus cermat. Jadi buat saya sih bagus-bagus saja, ya, artinya ini menjadi koreksi, teman-teman PH bisa cermat melihat ini dan tinggal kita lihat bagaimana nanti jaksa bersikap. Ya. Oke, tapi bagaimana kemudian nanti memastikan dakwaan baru tidak akan mengulangi cacat yang sama? Ini seolah kita seperti menonton satu pertunjukan, pasal-pasal seolah dipaksakan ada KUHP 434, 433, 441, kemudian juga 126, Undang-Undang ITE-nya ada pasal 35, 32, pasal 51, ini sepertinya semuanya dicampur aduk di dalam satu dakwaan, Bang Rifai. Ya kalau itu kan kembali ke hasil pembahasan pihak kejaksaan yang memang sudah meneliti berkas ini secara cermat dan akhirnya mengambil satu sikap dalam membentuk model dakwaan yang kumulatif deh ya. Jadi ada yang alternatif tapi juga ada yang sifatnya bersama-sama. Nah, tapi yang menarik di sini adalah di pasal 75 ayat 3 KUHP baru menjelaskan bahwa hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan. Artinya hanya satu kali. Jadi kalau ini sampai diajukan lagi, ya lalu kembali dieksepsi, nah ini menjadi perhatian juga. Artinya hanya sekali nih kesempatan perbaikan gitu ya. Dan kalau sampai berulang ya ini bisa menyebabkan juga perkara menjadi. Artinya koreksi di konstruksi pasal-pasal itu hanya bisa dilakukan satu kali. Satu kali. Koreksi dilakukan di satu pasal 7. Ini juga menarik. Ini peraturan baru. Di KUHP lama dulu nggak ada peraturan ini ya. Ini baru pertama Jadi kali. urutannya nanti gimana Bang Rifai? Setelah jaksa kemudian melakukan koreksi konstruksi pasal-pasalnya, kemudian akan ada sidang bacaan eksepsi lagi? Enggak, didaftarkan lagi. Didaftarkan lagi dari depan lagi? Dari depan lagi. Nomor perkaranya baru lagi. Oke, baru lagi. Pasal-pasalnya baru lagi? Kalau pasal terserah. Terserah jaksa dari putusan ini bagaimana dia mau bersikap. Tapi kemungkinan akankah ITE dan KUHP baru juga? Masih tetap kalau saya lihat. Nggak ada persoalan di situ. Kan itu tidak dikritik. Tidak dipersoalkan di dalam putusan tadi. Kalau saya ikuti tadi ya. Yang dipersoalkan justru pasal konvensionalnya, pasal penghinaannya. Kok udah ada KUHP baru, Anda masih menggunakan
KUHP lama. Atau keduanya kenapa digunakan secara bersamaan? Harusnya memilih salah satu, gitu ya. Iya. Oke. Dokter Tifa juga langsung mengatakan setelah putusan tadi, Bang Ramdansyah, bahwa ini pembuktian akan terus dilakukan. Caranya bagaimana? Kita harus lihat tafsir ya, karena tadi saya persis sebelah atau belakangnya beliau, ini kan perlawanan bisa dilihat apakah dalam ruang sidang atau di luar sidang. Itu harus diperhatikan, karena kalau di dalam ruang sidang tadi Pak Rifai sudah menyatakan kalau nanti diajukan kembali dengan konstruksi yang berbeda, pasal akan tetap, tentu saja kami akan siap. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu saja tadi Dr. Tifa menyatakan teman-teman yang mau mengajukan misalkan terkait dengan Michael Sinaga di Petun. Ya. Tadi kalau nggak salah tadi saya lihat ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, Dr. Tifa menyatakan siap kalau mereka mau mengundang kami sebagai ahli, misalnya seperti itu, konstruksinya seperti apa, atau sidang-sidang lainnya seperti yang lakukan CLS di Solo dan seterusnya. Artinya dia siap untuk membantu untuk mengkonstruksi dugaan apakah ijazah ini asli atau tidak, misalnya seperti itu. Tetapi untuk kasus Dr. Tifa itu sendiri, ini kan balik kepada jaksa nih. Apakah dia melakukan tadi 2 poin tadi atau kemudian dalam berapa hari ya tidak melakukan apapun, lalu inkrah. Saya pikir ini salah satu bentuk yang menarik Pak Rifai ya, karena ini konstruksi undang KUHP baru juga tanggal 2 Januari 2026 mulai berlaku. Kami ya trial and error biasa saja ya antara polisi, jaksa. Tentu saja kami advokat juga melakukan upaya melindungi prinsipal atau klien kami dengan menafsirkan produk yang baru ini seperti apa. Tadi muncul kok rezim KUHP lama pakai KUHP baru jadikan satu, ini kan menarik. Artinya kami kebetulan mengambil posisi yang pas gitu loh, melakukan perlawanan sehingga dikabulkan oleh majelis hakim. Oke. Kembali ke pertanyaan saya tadi, ini kan Dr. Tifa artinya akan kembali mendorong pembuktian terbuka atas ijazah Pak Jokowi, bukan? Kalau pembuktian terbuka tadi saya bilang kanalisasinya ada, Petun ada, CLS ada. Bukan kemudian hari ini kan yang didakwakan pada Dr. Tifa ada terkait dengan pencemaran nama baik. Tidak pidananya, bukan kepada yang namanya ijazah. Ini hal yang berlainan menurut saya. Bahwa nanti di pembuktian akan dilakukan itu misalkan ya monggo kalau itu ternyata jaksa melakukan perbaikan misalnya. Kita akan lakukan. Itu kan hak warga negara sebagai terdakwa di sini kemudian melakukan perlawanan kembali lagi seperti kemarin karena kan diajukan kembali dengan kemudian nomor 301 berubah ya. Kita kan siap melakukan perlawanan itu karena konstruksinya udah karena kami memaknainya begini Bang Ramdansyah, ketika dugaan fitnah ini ada dua sisi ya, ada dugaan fitnah kemudian ada uji validitas dokumen. Selama ini kan berbagai penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa, kemudian tadi juga ada dokumen-dokumen yang juga diperlihatkan ke media gitu. Memperlihatkan bahwa tetap akan maju terus nih pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu. Tapi kan pembuktian itu harus melalui forum hukum. Iya, dan forum hukum yang harus kita jalani sekarang kan PN Jakarta Timur terkait dengan dugaan pencemaran nama baik itu kan. Artinya kalau kita berlanjut atau ditolak tadi itu, maka kita akan siap pada pembuktian. Dan itu bahkan kami sampai tadi pun tadi saya sudah jelaskan, minta mana BAP yang kurang kami minta, kami akan pelajari kembali. Artinya penafsiran itu tidak jadi liar ya. Jadi gini, ketika pencemaran nama baik, hal yang berbeda dengan kemudian mentransmisikan data, validasi data. Kan selama ini kan Dr. Tifa 2025 itu kan diminta untuk menjelaskan berdasarkan kompetensi sebagai neuroscience, ahli neuroscience untuk apakah benar ini wajah, kemudian muka, mata dan seterusnya. Kan itu yang mau dibuktikan sebenarnya. Untuk kemudian terjadi pencemaran atau tidak. Saya pikir jangan sampai kemudian mix atau bercampur ya pandangan ini. Bang Rifai, putusan ini kan artinya apa? Memperkuat narasi bahwa Dr. Tifa betul soal ijazah Pak Jokowi yang palsu? Enggak ada hubungannya. Ini lebih kepada mengkoreksi formalitas. Ya, dakwaan yang disusun oleh jaksa. Lebih kepada sana. Kenapa? Karena memang tujuannya itu adalah jangan sampai persidangan sudah berjalan jauh, ternyata kekeliruan ini membuat pemeriksaan menjadi blunder ya. Sehingga memang di dalam setiap kasus pidana apapun dibuka kesempatan pihak terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi agar nanti format dakwaan ini yang memang jadi porosnya pemeriksaan gitu ya. Itu betul-betul pemeriksaannya menjadi tepat
Oke. Sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk juga sesuai dengan hal-hal yang bisa dibuktikan nanti dalam persidangan gitu. Jadi menurut saya nggak ada kaitannya ke sana, lebih kepada formalitas, dan buat saya bagus-bagus saja, artinya disempurnakan dulu lah sebelum bergulir. Nah, saya mau tambahkan sedikit tadi seperti yang saya kebetulan juga di TV lain dengan Bang Refli ada juga wacana seperti udah deh nggak usah lanjut ke pidana biar kita fokuskan di forum-forum lain. Kembali lagi pada intinya kan memang sekarang ada gugatan lain yang berjalan gitu ya. Sekalipun bukan saya menangani, artinya memang ada itu yang diharapkan diarahkan ke sana. Tapi kan kembali lagi Gugatan mana saja? Gugatan siapa saja? ada yang maksud? CLS sama yang Perdata. CLS ada, Perdata ada. Nah kebetulan di satu sisi itu yang nangani bukan saya sehingga saya tidak bisa berkomentar. Nah tapi kalau dari saya sendiri memang kembali kalau Pak Jokowi sebenarnya sangat mengharapkan digunakan di peradilan pidana ini. Kenapa? Karena di peradilan pidana ini justru akan memeriksa kebenaran material. Kalau di sidang-sidang perdata ini kan lebih kepada formalitas gitu ya. Contohnya kalau sengketa tanah, ada sertifikat selesai. Bahwa sertifikat ini palsu, bermasalah, atau ada double sertifikat itu tidak lagi menjadi satu penelitian. Tapi kalau di dalam pidana ini kita betul-betul masuk ke material. Oke ada ijazahnya, tapi misalnya bagaimana pembentuk pembuatannya, apakah benar-benar kuliah? Nah ini bisa betul-betul masuk ke dalam. Jadi memang akhirnya dengan segala pilihan yang ada, kalau kami sih dari pihak Pak Jokowi memang mau nggak mau kita mengharapkan dengan forum pidana ini ada, karena memang ini satu-satunya forum yang bisa masuk ke pengujian material. Ya. Nah terlepas nanti kalau Pak Jokowi sih sekedar bocoran ya, sebenarnya dari beberapa waktu kesempatan juga beliau akan bilang di sidang nanti, dia akan menjelaskan pada intinya dia sudah memaafkan Pak Roy dan Bu Tifa ya, bahkan juga akan meminta mohon maaf misalnya kalaupun terbukti bersalah hukuman yang seringan-ringannya karena beliau sudah memaafkan. Tapi memang intinya adalah itu beliau ngomong sendiri ke Anda? Ya. Beliau bahkan sudah dua kali di TV dia di media ya dia sampaikan itu, ke saya juga menyampaikan dan nanti di sidang juga beliau akan menyampaikan. Artinya beliau tuh nggak ada nih, nggak melihat lawan atau apa ya menang kalah, tapi biar selesai urusan ijazah ini clean and clear agar ini tidak menjadi apa juga ya pergunjingan yang tidak selesai, karena bagaimanapun juga ini buat beliau dan keluarganya juga cukup apa ya mencabik-cabik nama baik dan kehormatannya lah. Karena bagaimanapun sampai ada bercandaan nih Mbak, jadi beliau nih ada sebuah kampus datang selesai jadi presiden mau ditawari dokter honoris causa. Dari kampus mana? Katanya terkemuka dia nggak sebut. Sampai dia bilang, wah jangan mas, wong S1 aja orang nggak percaya dikasih lagi dokter kan, apa begitu. Jadi artinya buat beliau ya memang ini kasus sederhana, tapi kembali lagi kalau bisa diluruskan. Itu bercanda ya? Tapi ada pesan seriusnya, artinya memang hal kecil, tapi kan kalau nggak segera diluruskan juga kasihan nanti publik ya, seolah-olah kita mengkonsumsi, wah bener nih presiden kita ijazahnya. Publik juga membacanya kemudian menyimpulkannya begini, Bang Rifai, putusan ini kemudian membuat posisi pelapor atau posisi Pak Jokowi lemah. Tanggapan Anda nanti, tapi usai jeda azan maghrib. Boleh. Kami lanjutkan sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Advokat terdakwa serta pendapat penuntut umum atas perlawanan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Bang Rifai Kusmanegara, kuasa hukum Jokowi, dan Bang Ramdan Syah, kuasa hukum Dr. Tifa. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda azan maghrib tadi, Bang Rifai. Anda juga kan sebelumnya setelah putusan tadi Anda bilang bahwa ini merupakan koreksi bentuk dakwaan ya, pokok perkara masih terus jalan. Tapi bukankah bagi publik itu melihatnya sebagai kekalahan jaksa satu dan pihak pelapor yang lemah dalam hal ini? Ya kembali lagi kalau dipersepsikan ya silakan saja. Tapi kalau orang yang memahami ketentuan hukum acara atau praktek peradilan, mereka akan memahami bahwa ini lebih kepada koreksi formalitas dan bukan berarti perkara ini berhenti total. Tadi sudah sampaikan sendiri oleh Bang Ramdan bahwa dimungkinkan saja jaksa mengambil sikap memperbaiki dakwaan dan mengajukan kembali. Kalau mau panjang, beliau banding dulu ke pengadilan tinggi. Tapi kalau saya melihat sih dengan tetap menghormati ya kebijakannya jaksa sebagai mewakili negara, kami juga menghormati apapun keputusannya. Tapi mungkin kalau melihat memang ini kan persoalannya hanya persoalan penggunaan pasal ya, maksudnya sesuatu yang tidak prinsip betul gitu ya. Lalu kedua prinsip juga dong Bang. Orang mau didakwa kan? Bukan. Pasalnya pasal apa yang dikenakan? Masalahnya ini persoalkan hanya kenapa Anda menggunakan pasal dari dua undang-undang
Dari KUHP baru dan dan KUHP lama. lama. Hanya itu saja. Jadi penghinaan itu di 310 cukup lama, di KUHP baru 433. Nah, Anda harus memilih salah satunya. Jangan dua-duanya digunakan dalam sebuah dakwaan. Tapi Only that, termasuk gitu. undang-undang pasal-pasal di undang-undang ITE-nya misalnya. Tidak kan? dipersoalkan. Tidak dipersoalkan, Sama tapi sekali tidak begitu dipersoalkan. banyak undang-undang, begitu banyak pasal Hakim yang tidak mempermasalahkan itu. Yang hakim mempermasalahkan hanya pasal 310. Ini saya ikuti betul tadi sidang. Jadi artinya sebenarnya kan ya tinggal perbaiki saja, ajukan lagi. Tapi kalau memang, wah buat saya ini prinsip harus diuji dulu ke pengadilan tinggi, ya kita juga nggak bisa apa-apa Bang, ya. Itu hak dari pihak jaksa. Tapi kalau saya kan dari kepentingan korban, intinya adalah kalau bisa segera perbaiki, jangan masuk ke perdebatan yang tidak efektif. Di sisi lain, kami juga ingin kita masuk ke pembuktian pokok perkara. Apakah Jokowi sendiri siap hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan membawa semua ijazah, bahkan membawa semua dari ijazah SD. dan akan menjelaskan semua fakta yang dia ketahui dan dibawa sumpah. Artinya beliau sendiri akan menjelaskan semua fakta yang dia ketahui, dan menurut saya juga ini satu hal yang baik. Baru pertama kali Presiden hadir ke pengadilan seperti masyarakat biasa. Kita ketahui ya, zaman dulu Pak Harto berulang kali dipanggil tidak hadir dengan alasan kesehatan. Pak Habibie di kasus Bulog Gate dipanggil berulang kali tidak hadir juga, akhirnya secara telekonferensi dari kedutaan Jerman. Kebetulan di perkara Bulog Gate saya dapat kepercayaan jadi pengacara Pak Hadi Ramalan. Jadi saya tahu betul cerita itu. Kita mempersiapkan dengan salah satu TV swasta ya untuk bisa persidangan telekonferensi itu tahun 2000 awal, Mbak. Jadi baru pertama kali cukup canggih itu. Nah, ini Anda pertama mau bilang kali baru pertama kali mantan presiden hadir, tapi kan belum hadir sampai saat ini. ya, makanya kita harapkan segera diperbaiki, ajukan kembali, langsung kita jam ke pokok perkara. Apalagi di sini jelas kalaupun kembali diajukan eksepsi, menurut KUHP baru, itu akan diperiksanya di akhir. Jadi tidak lagi dibuka kalaupun ada eksepsi ya. Ini nggak tahu ya, kembali lagi ke KUHP baru ya. Katanya kalaupun sudah diperbaiki diajukan kembali, ini kesempatan terakhir. Tapi kalau masih ada eksepsi, maka itu nanti dipertimbangannya di putusan akhir. Kalau di KUHP lama? Dia seperti biasa. Tetap dari awal? Dan tidak ada pembatasan satu kali. Bisa terus dieksepsi dan tetap diputus dalam putusan selah. Tapi di KUHP baru ini menarik lagi nih. Ini baru pertama kali saya lihat gitu ya. Hanya boleh sekali perbaikan, tapi kalau masih diajukan maka dia tidak lagi eksepsi, tidak lagi perlawanan. Semua catatan ini akan dipertimbangkan di putusan akhir. Artinya langsung jump to the pembuktian. Okay. Nah ini menarik nih. Kembali lagi ya, saya juga nggak tahu bagaimana nanti jalannya, tapi lebih kurang itulah KUHP baru berbicara. Saya ingin menarik ini ke sisi hukum atau strategi hukumnya Bang Ramdansyah dan juga dari politiknya ya. Kalau kita bicara dari strategi hukum kan ini artinya Dr. Tifa tidak menarik diri dari narasi pembelaan. Bahwa itu bukan fitnah, bahwa ini penelitian ilmiah dan seterusnya. Dari sisi politik, Dr. Tifa memilih untuk tetap mempertahankan tuduhan itu sebagai inti dari persoalan sejak awal. Ya, tadi kan kalau harus kembali melakukan misal melapor balik Pak Jokowi, mungkin biarkan nanti yang saya lihat ya, kemajuan yang kemarin saya dapat dalam rapat-rapat itu adalah bagaimana melaporkan 3 pihak lainnya yang kemudian dia tidak punya legal standing terkait dengan perkara ini. Mana kalau bahasa HAM dan offense. HAM itu kerugian nyata yang dialami selain Pak Jokowi. Pak Jokowi kan merasa dihina dan seterusnya. Itu kan punya konteks yang namanya HAM. Tapi kalau tersinggung, dia kan bukan yang punya legal standing, kok tersinggung gitu 3 orang lain. Nah, dan ini kemarin juga kalau Pak Roy sudah melaporkan ya, kalau nggak salah namanya kalau nggak salah yang dari Pradi Bersatu, dia kan lembaga kalau nggak salah. Tetapi kita juga akan melakukan hal yang sama waktu itu dan kemudian kami mempersiapkan terkait dengan perlawanan. Artinya itu bisa saja dilakukan oleh Dr. Tifa untuk kemudian membuktikan pencemaran nama baik tidak terjadi dan ini kemudian hanya offense, tapi bisa saja lalu masuk pada laporan balik terkait dengan dugaan mereka ini kan sebenarnya dari awal yang mentransmisikan gambar berita undang-undang itu ya 32 ayat 1 dan 35 itu bukan di pihak kami, bukan di pihak prinsipal, tetapi mereka yang mengupload dari awal, membuat dari awal dan itu potensinya bisa kita laporkan balik. Nah, itu yang saya lihat ya. Tapi kalau tadi Mbak Nas itu mencerita bahwa apakah bisa melaporkan balik Pak Jokowi misalkan, ini kan konstruksi hari ini masih di jaksa dan saya yakin kemarin hari bakti Adiaksa ya tanggal 22 Juli kita harus apresiasi langkah-langkah mereka untuk melakukan ini dan saya yakin ini mereka sudah mempertimbangkan apakah tadi dua opsi yang dilakukan atau kemudian tidak melakukan. Saya pikir ini pilihan yang rasional ya Pak ya. Jaksa rasanya nggak mungkin kalau nggak melakukan apapun ya jaksa ya.
Ya, kembali lagi pada konstruksi hari ini kan ya kita tahu lah pekerjaan jaksa hari ini sangat lagi repot ngurusin satu hal yang besar itu dan kasus misalkan Jampitsus ya, dan ini juga harus memikirkan ulang terkait bagaimana strategi untuk melakukan menuntut dan kemudian melanjutkan kasus yang lain. Tetapi ini juga saya pikir secara politis apakah kemudian bisa menguntungkan gitu loh. Karena saya tadi kan Mbak Nas bilang secara politisnya ada masalah terkait dengan isu ini. Maksudnya akan terus larut bertahun-tahun nggak kelar-kelar, padahal kan tadi sudah disampaikan pencemaran nama baik Dr. Tifa dan potensi nanti Roy Suryo itu kemudian selesai kan. Tidak ada kemudian yang dilakukan pencemaran tadi HAM dan offense tadi. Tetapi terkait dengan mereka yang tidak punya kepentingan, tidak punya legal standing, bisa saja Dr. Tifa melakukan yang namanya laporan balik. Jadi kalau bicara tadi dari strategi hukum dan juga politik, apa saat ini yang tim hukum sedang siapkan strategi berikutnya, apa yang ingin dibuktikan? Nah ini mau saya kasih bocoran atau gimana ceritanya? Harus dibocorkan semuanya. Kalau bocoran berarti kan sedikit aja, jangan banyak-banyak. Dan ada wadahnya ya Bang ya. Pertama tentu saja bocoran tadi kami selesai sidang, kami kumpul secara makan lah, hatinya kami harus gembira kan perlawanan kami itu sudah optimal ya. Betul. Yang kedua tentu saja kami juga tidak euforia berlebihan karena kami juga menunggu bagaimana jaksa ini kan melakukan opsi tadi kan. Yang ketiga tentu saja kalau ini nanti berlanjut, kami juga tetap akan meminta menagih BAP yang kemarin sudah kami pinta dan belum mendapatkan karena kami butuh konstruksi. Ini akan kami lakukan tentu saja karena bukan apa-apa. Matriks yang kemarin kami buat dalam rapat matriks terkait dengan pasal berapa yang dikenakan, kemudian siapa yang menyampaikan dalam BAP kan sudah kami buat tentu saja. Sudah kami bagi juga dengan timnya, ada 4 ya tim yang kami akan melakukan pendalaman sehingga konstruksi terkait dengan pembuktian tadi itu akan kemudian bisa kita dapatkan, kita bisa menang lah terkait untuk melawan dalam material. Yang kedua, saya lihat gini loh, terkait perkara diajukan kembali, ini kan belum nebis in idem, belum masuk ke pokok perkara, belum ke materialnya. Ini formil terkait dengan perbaikan, balik lagi pada jaksa, kita tunggu dan tentu saja kami selama menunggu ini ya bisa istirahat dulu kali ya. Kan strateginya tadi banyak banget ya. Kan udah dibocorin tadi. Nggak boleh dibocorin. Jadi gimana nih Bang Rifai, kan ada 2 kemungkinan ya. Dalam hal ini jaksa akan mengoreksi dakwaannya, konstruksi dakwaannya akan diperbaiki, atau naik ke pengadilan tinggi tadi yang disebut oleh majelis hakim ya, ketua majelis hakim. Dengan 2 kemungkinan itu, apakah kita bisa saat ini menarik kesimpulan besar bahwa tuduhan ijazah palsu masih belum selesai? Ya tentunya demikian. Ya kalau kita lihat kan berarti kan memang masih kepada formalitas hukum acaranya, belum masuk ke pembuktiannya kan. Karena kan kalau bicara apakah betul dilakukan fitnah, apakah benar ijazah ini palsu, tidak kan betul-betul pembuktian, Mbak. Sejumlah saksi akan didengar, sejumlah ahli akan didengar, sejumlah alat bukti surat akan diuji di persidangan ya. Keterangan Pak Jokowi akan didengarkan dan di itu persidangan. akan panjang. Bisa 2 tahun Pak Jokowi juga bisa didengar. Enggak lah, 6 bulan udah ada surat dengar Mahkamah Agung 6 bulan. 6 bulan kalau ya? diperpanjang dengan izin. Nah, tapi begini yang menarik adalah sebenarnya kalau berhenti masih bisa dimungkinkan. Apa? Restoratif Justice RG. Ya kembali lagi sebenarnya. Tapi kan itu untuk pasal yang di atas 6 tahun sampai 12 tahun kan tidak sekali bisa. lagi penyidikan ini, pasal-pasal ini kan kita bahas menggunakan KUHP lama. Nah KUHP lama itu jelas tidak ada pembatasan di atas 5 tahun. Gitu loh. Ini kan bicara penyidikannya ya. Jadi lebih kurang gini, karena ini kembali, maka berarti apa? Ini balik ke penuntutan ya Bang ya? Iya. Nah, di ketentuan peralihannya KUHP baru bilang, proses penyidikan dan penuntutan yang berlangsung, ya, lalu dalam perjalanannya berubah KUHP baru, maka tetap diselesaikan dengan KUHP lama. Iya. Sehingga kalaupun ada RG di tahap penuntutan, maka kacamatanya tetap menggunakan KUHP lama. KUHP lama tidak ada pembatasan 5 tahun, Mbak. Jadi menurut saya kalau memang mau RG bisa dan selesai. Dan apakah RG itu di penuntutan itu menghentikan perkara. Nah, tapi pertanyaan aja kalau baru RG jadi pengadilan, nah ini menarik nih, karena menggunakannya KUHP yang baru kan. Di situ ada pembatasan 5 tahun. Jadi menurut saya sebenarnya ini juga jalan. Apakah mungkin kalau memang mau selesai ya dilakukan RG, dan kalau saya sih secara jujur kalau untuk
Bu Tifa persyaratannya memungkinkan, tapi kalau untuk Pak Roy, mohon maaf nih dengan segala ini, karena beliau sudah pernah melakukan, jadi kan RJ itu hanya bisa dilakukan untuk orang yang baru pertama kali. Iya. bukan residivis, Belum. Betul. Iya. Nah kalau Pak Roy kan mohon maaf nih ya, saya bukannya mendahului ya, tapi artinya sepertinya akan tidak terpenuhi syarat yuridisnya. Jadi itu mungkin salah satu cara dan artinya ya kami, dan waktu itu kalau nggak salah juga pada saat pelimpahan kan sempat ditanyakan oleh jaksa mau RJ nggak. Nah kalau ini misalnya mungkin mau dipertimbangkan, menurut saya juga salah satu solusi win-win ya. Tapi kalau memang artinya semuanya bertahan kan juga susah. Jaksa juga tidak bisa hanya melihat kepentingan penegakan hukumnya, tapi juga dia punya juga tugas memperhatikan kepentingan korban loh, tidak pidana ya. Karena secara filosofi kan sekarang kepentingan korban sudah diberikan kepada jaksa. Jaksa tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga menjalankan upaya hukum untuk mewujudkan keadilan bagi korban, sehingga suara kami juga perlu didengar. Jadi itulah mungkin yang bisa jadi satu parameter ya. Di setiap kesempatan ya, saya bisa bilang di setiap kesempatan kita dialog bersama Dr. Tifa, Bang Ramdan Syah selalu bilang bahwa tidak mungkin kita tidak akan mengambil RJ. Kita harus langsung akan membuktikan bahwa ini memang bukan tuduhan. Meskipun tuduhan itu serius, tapi ini ada buktinya, semua bisa dibuktikan. Berulang kali juga Dr. Tifa bilang tidak akan terima RJ. Tapi apakah itu melihat kondisi hari ini, eksepsi diterima oleh hakim, Udah menang mungkin dipertimbangkan sudah kembali. menang, mungkin lebih legowo dan ada pertimbangan ke arah RJ. Bukan, persoalannya kan kalau Pak Rifai tadi ada dua hal yang saya tangkap. Pertama, RJ tadi kan misalkan tadi batas 5 tahun yang di KUHP yang lama tidak menyebutkan itu kan. Ya. Persoalannya adalah kita pakai yang baru. Balik lagi dong nanti dibatal obscurable lagi pakai 2 rezim yang berbeda, lama dan baru satu. Yang kedua, memang bahasanya Pak Rifai itu menarik. Oh, kan masih ada RJ. Persoalannya di balik RJ itu, di baliknya itu ada kata pernyataan bersalah. Dan itu nggak mungkin kan disampaikan oleh Tifa, saya salah karena mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Kan harus masuk ke pokok perkaranya itu persoalannya. Artinya ujuk-ujuk minta maaf, jadi bingung sendiri ntar pertanggungjawaban kepada publik seperti apa. Nah menurut saya balik lagi kepada opsi yang sekarang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan, tentu saja kami tunggulah bagaimana. Kami juga siap kalau memang harus melakukan pembuktian. Tetapi kalau kemudian harus RJ, jangan setback lagi Pak Rifai. Nanti kita nggak kelar-kelar ngomongin ini karena pada pemeriksaan di kepolisian kita menolak RJ, kepada di penuntutan juga sama. Kemudian pengadilan pernyataan plea bargain misalkan bersalah, salah satu produk untuk menjadi RJ kan nggak dilakukan oleh Dr. Tifa. Tapi memang RJ ini ya Bang Rifai, setiap kali dialog soal kasus ini selalu dari kubu Pak Jokowi yang menyebut-nyebut. Kita host nggak pernah menanyakan soal apakah kemungkinan akan RJ baik dari sama-sama ke kedua kubu. Terakhir dengan Prof Firman juga seperti itu, RJ. Oke, jadi gini Mbak. Mungkinkah itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebenarnya? Tidak juga, artinya gini. Sebenarnya sejujurnya ya, Pak Jokowi sendiri juga tidak menyangka tersangka sampai sebanyak ini. Beliau tuh sebenarnya juga, kalau coba kita rewind ya, waktu beliau keluar dari Mabes Polri selesai pemeriksaan, beliau kan bilang, saya ini sebenarnya sangat prihatin loh harus sampai melakukan laporan. Karena sebenarnya beliau tuh juga tidak mengharapkan itulah. Kita lihat sendiri kan Mbak, selama ini juga beliau dihina, dicaci selama 10 tahun. Beliau kan orang yang cukup mendengar saja, ditelan mentah-mentah gitu ya. Nah tapi kan memang persoalannya adalah sekarang beliau sudah jadi warga negara biasa, ingin hidup dengan rumah tangganya, dengan keluarganya, tapi isu terus dilemparkan, tentunya bagaimanapun juga ini kan harus dibuat lurus gitu ya. Apalagi ini kan soal pendidikan yang memang ya buat Pak Jokowi Mbak, kembali lagi ya, ini mungkin buat Mbak kuliah biasa, tapi buat Pak Jokowi coba kita bayangkan juga, karena saya diskusi dengan beliau, Mas Rifai, saya nih dibesarkan di keluarga yang sangat terbatas, hidup di Bantaran Kali, untuk kuliah aja susah. Orang tua saya tuh mampu mengantarkan saya masuk ke kuliah terkemuka, jadi udah kebanggaan dan saya lulus tepat waktu loh Mas. Artinya ya mohon maaf, hari ini juga yang di UT berapa, hari ini juga tidak semua banyak orang masyarakat bawah mampu menyelesaikan kuliah kan. Tapi beliau bisa menyelesaikan dengan baik, merupakan satu juga bentuk keberhasilan kedua orang tuanya mengantarkan pendidikan anaknya. Lalu sekarang mau diputar balik seolah-olah dia memasukkan ijazah lah, nggak pernah kuliah. Jadi kan ini kan sesuatu yang perlu diluruskan juga. Jadi itu yang sebenarnya dia inginkan, nggak lain. Artinya biar faktanya gimana sih biar terang dan agar isu ini tidak terus bergulir. Artinya ya beliau juga, masa sih saya udah pensiun, udah jadi warga biasa,
masih harus terus dipolitisasi. Cukuplah, sudahlah cukup gitu ya. Bahwa selama beliau menjabat mungkin banyak yang juga kecewa, ini bagian dari pekerjaannya dan semua sudah dipertanggungjawabkan di sidang umum MPR waktu itu kan. Ya. Artinya dia beliau mengakui juga mungkin tidak sempurna, banyak orang yang menjadi kesulitan atas kebijakannya, tapi itulah bagian dari pekerjaannya gitu ya. Nah, beliau ingin dalam kehidupan pribadinya ini bisa dapat satu perlindungan lah gitu ya. Sehingga akhirnya dengan terpaksa melakukan upaya hukum. Nah, kenapa RJ itu ditawarkan? Artinya gini, dengan catatan satu ya, kami melihat kebetulan Pak Roy sih akan nggak bisa di RJ gitu ya. Artinya kalau memang tersangkanya sedikit dan kita uji, ya uji aja gitu loh. Yang lain-lain kalau perlu ya udah, contoh aja nih, Bang Rismon itu kan orang yang paling keras dan kasar. Jujur aja Mbak, waktu RJ itu saya orang yang bagian dari tim hukum yang saya nggak setuju loh. Artinya ini orang keras banget gitu loh, bisa RJ begitu saja. Tapi Pak Jokowi bilang udahlah, mereka bukan lawan saya. Di buku juga penelitiannya paling tebal gitu ya, 400 paling tebal halaman. gitu ya, paling segala macam gitu ya. Dia bilang udah cukup enough gitu. Kalau ada pilihan lain juga sebenarnya saya ingin ini cepat selesai lah. Tapi kan memang secara hukum acara memang ini yang mungkin secara material gitu ya. Harus dihadapin. Jadi kembali lagi niat Pak Jokowi positif, artinya kalau bisa selesai dengan cepat dan akan nanti kembali yang saya bilang di sidang beliau juga akan memaafkan, dia sampaikan ke saya. Dan ini kan sesuatu yang buat saya jarang loh orang seperti itu dan tentunya akan dicatat dalam persidangan. Dan itu konsisten ya, dan itu konsisten beliau menyebut. Konsisten. Bang Rifai tadi ada bilang universitas terbuka. Kapan Pak Jokowi masuk universitas terbuka? Enggak pernah saya. Orang tuanya mengantarkan ke gerbang universitas terbuka. Enggak, orang tuanya mengantarkan pendidikan anaknya dengan baik gitu ya. Dan sampai bisa masuk universitas terkemuka, bukan terbuka ya. Terkemuka. Karena singkatannya sama-sama tuh UT juga tuh. Nanti saya promosi UGM, tapi terpaksa lah ya promosi UGM kan. Jadi masuk ke universitas terkemuka kan, ya dari dulu kan UGM salah satu kampus yang 3 besar di Indonesia ya. Sampai beliau bisa masuk juga kan sesuatu. Jadi bukan universitas terbuka ya. Bukan karena ilmu sempat sosial ya. Karena sempat ketika wali kota Solo kan di mejanya ada Dr. Andes kalau lulusan universitas terbuka. Nah, kalau itu saya berani clearance nggak ada. Mbak boleh semua cek semua dari dokumen. Ini jangan yang hoax ya, betul-betul data yang benar nih. Mbak boleh cek di KPU-nya pertama kali itu jelas insinyur semua, Mbak. Jadi sekali waktu kenapa Toto jadi Dr. Andes? Beliau diundang ke sebuah pabrik, meresmikan pabrik. Di Solo? Di Solo. Entah nggak tahu bagaimana berita yang keluar diresmikan oleh Bupati Solo Dr. Andes Joko Widodo. Itu persoalan pertama kali muncul. Dan kalau di Google sekarang ada kok, masih ada. Bukan yang di depan, yang di meja kerja Kalau Pak itu Jokowi hoax, ketika wali hoax. kota. Okay. Hari ini kan AI banyak yang orang sedikit ngerjain ya. Okay. Jadi ceritanya di situ aja sebenarnya. Mulainya dari situ mulai ya? jadi rame gitu ya. Dan akhirnya terus bergulir dengan berbagai macam prasangka-prasangka gitu ya. Tapi kembali lagi kami menghormati lah semua prasangka, tapi ya intinya agar kami juga memiliki hak membela diri, mendapatkan keadilan ya kita uji dalam proses hukum. Apakah Anda merasa Anda perlu untuk mencegah opini publik saat ini bahwa perkara ini kandas karena jaksa tidak siap? Ya paling menurut saya sih enggak lah, saya nggak mau sebut jaksa tidak siap. Artinya kembali lagi ini kan memang masa transisi ya. Tidak hanya jaksa, banyak juga bahkan hakim juga, polisi maupun advokat juga di masa transisi juga ya kadang kurang cermat dalam melihat, dan ini wajar Mbak. Artinya ini pertama kali dalam penegakan hukum pidana, baik hukum acara dan hukum materialnya sama-sama berubah. Dan ini ada aturan-aturan main yang masa transisi yang memang agak khusus, jadi nggak biasa gitu ya. Sehingga kami juga harus banyak belajar baru bahwa namanya manusia ada kekurangan di sana sini, wajar, dan kan ada forum perbaikannya. Menurut saya sih ini wajar-wajar saja gitu ya. Artinya saya juga nggak mau menyalahkan teman-teman jaksa sudah bekerja maksimal ya. Bahwa ini ada koreksi, itu bagus. Nah, teman-teman PH mengingatkan juga itu satu check and balance yang diharapkan masyarakat justru. Dan diharapkan sistem hukum yang baik ya Bang. Iya, saya boleh sedikit. Jadi gini, ini kan tadi saya nyebut tanggal 2 Januari sebagai berlakunya hukum acara maupun KUHP ya, kita yang baru kan. Tentu saja ini kita melihat integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana yang terpadu, di mana ada polisi, jaksa, hakim, dan advokat juga di sana. Tentu saja yang ingin saya sampaikan adalah tujuan positif, maka cara juga harus positif. Artinya due process ini harus benar-benar cermat, benar-benar kemudian dijalankan, penerapan pasal juga benar dan seterusnya. Tidak hanya kejaksaan yang berulang tahun Hari Bakti Adiaksa, tapi Hari Bayangkara kan baru kemarin nih, Polri juga harus melakukan namanya datanya harus benar,
saksinya, ahlinya, buktinya, yang digital forensik yang kemarin katanya mau disampaikan kami juga minta. Sehingga kemudian integrated criminal justice system yang sedang berjalan ini, dan juga ada reformasi kejaksaan, reformasi kepolisian yang kemarin juga lagi didengungkan, kita berharap ini menjadi alat untuk penegakan keadilan, kemudian transparan dan akuntabel. Menurut saya itu akan kita perhatikan semua, tidak hanya kami advokat, juga jaksa, kepolisian, dan tentu saja dari pihak hakim. Dan ini pembelajaran hukum. Pembelajaran buat semuanya publik. buat Oke. kita. Terakhir, Bang Ramdan Syah, kabarnya ke depan akan gugat rektor UGM, betul? Lagi kita pertimbangkan mungkin ya. Artinya kita ada beberapa opsi yang kita buat, ada beberapa opsi termasuk misalkan yang perdata, pidana maupun tata usaha negara. Misalkan ya, ada beberapa lagi kasus yang kami lagi lihat, kami perhatikan apa mungkin ya kami akan somasi terlebih dahulu untuk mengingatkan gitu. Nah, banyak terbukalah peluang. Menurut saya itu keadilan tuh ya time to tell, waktu yang bicara gitu loh. Untuk membuktikan apa yang hari ini terjadi, mungkin waktu yang bicara. Oke. Tapi waktunya kita harapkan ya jangan terlalu lama ya. Kalau tadi persidangan ke pokok perkara 6 bulan itu yang kita harapkan. Karena ini kasusnya sudah berjalan terlalu lama, Bang Rifai. Setuju? Ya memang buat Pak Jokowi bahkan sejak 2023, Mbak. Padahal Pak Jokowi Kami menghadapi dengan gugatan. memperlihatkan ijazah aslinya itu sudah selesai. Nah, sebenarnya, ini Bang asumsi Rifai. yang menurut saya juga menyederhanakan persoalan. Mbak, sudah kita tunjukkan di Polda. Nggak selesai. Sudah tunjukkan ijazahnya. Nggak selesai juga. Seluruh tersangka sudah melihat. Kedua, kembali lagi. Sekarang saya tunjukkan di sini pertanyaannya. Matanya Mbak atau matanya pemirsa bisa nggak bilang ini asli atau palsu? Kita bukan ahli untuk itu. Kembali lagi. Jadi, jangan membuat sesimpel itu ya. Kembali lagi. Dan kembali lagi. Kami kan komit nanti di sidang Pak Jokowi akan tunjukin. Sekalipun juga udah tunjukin, saya yakin nggak menyelesaikan masalah. Tetap juga isu akan terus bergulir gitu ya. Bahkan sudah putusan juga belum tentu menjamin juga diselesaikan. Tapi paling tidak ada kepastian ya, dan ada satu catatan hukum untuk generasi berikutnya, paling tidak. Kalau kami ya harapannya tidak pernah terbukti presiden kita itu pakai ijazah palsu. Dan akan menjadi sejarah ketika Pak Jokowi nanti hadir di persidangan secara langsung. Baik. Bang Rifai terima kasih, Bang Ramdan Syah terima kasih. Sama-sama Mbak Anas, Bang Ramdan. Pemirsa, putusan selah bukanlah akhir dari sebuah pencarian keadilan, melainkan pintu gerbang sesungguhnya untuk menguji kebenaran material. Kita tunggu bagaimana pembuktian digelar di meja hijau selanjutnya. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Terima kasih.